Ini ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku tak pernah ada. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Andayati, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMA Negeri 5 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sri Rezeki, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juzela SPDI, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Kami adalah kelompok coaching supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera Sri Rezeki. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Saya lihat kegiatan Bu hari ini ya. Senang sekali Bu hadinya Ya, hari ini bisa alhamdulillah. menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukan ini. Ya, alhamdulillah Bu ya. Ini Bu, jadi kan sebelum Ibu melakukan proses dengan coach Ibu gitu ya. Jadi saya di sini berperan sebagai supervisor Ibu. Jadi sebelum nanti Ibu melaksanakan pada aksinya, jadi saya menjelaskan dulu rubrik penilaiannya seperti itu ya. Jadi Bu, yang saya inginkan nanti ya, dan Ibu juga tercapai dalam aksinya itu, Ibu memiliki prinsip dari seorang coach gitu ya. Jadi salah satunya membangun kemitraan ya, kemudian ada proses kreatif, selanjutnya memaksimalkan semua potensi. Nah, tentunya juga Ibu harus memiliki ya kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh gitu ya, sebagai pendengar aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot ya, tentunya supaya ada rangsangan dari coach Ibu ya. Ketika ada rangsangan dari coach Ibu, jadi memberikanlah sebuah solusi yang terbaik. Nah, tentunya itu juga harus mengikuti alur tirta seperti ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, jangan lupa pakai teknik rasa gitu ya. Iya, oke ya. Nah, sebelum Ibu terjun langsung nih gitu ya, jadi ada yang ingin saya tanyakan dalam beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu kembangkan? Saya ingin hadir secara penuh Bu ya, menyimak dan memaknai setiap apa yang coaching saya rasakan. Saya ingin membuat dia tenang gitu kan, dan bercerita secara alami lah, dengan cara mendengarkan secara aktif, sehingga teman saya ini tidak merasa tersudutkan ataupun merasa terpojokkan gitu. Seperti itu Bu. Menjadi pendengar yang sejati lah Bu ya. Oke, supaya curahan hatinya itu ya merasa terbuka lah Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan? Saya ingin coba mendengarkan secara aktif Bu, sehingga karena dengan mendengarkan secara aktif saya rasa ini sangat tepat sekali sebagai seorang coach Bu ya. Saya bisa mencoba untuk mengarahkan teman saya sehingga beliau itu mampu menggali potensi dirinya, menyadari situasi yang dihadapi, sehingga nantinya harapannya menemukan solusi dari kekhawatiran ataupun permasalahannya itu. Ya, luar biasa Bu. Nah, yang terakhir nih Bu ya. Oke. Nah, indikator ketercapaian yang mana nih yang menjadi tolak ukur Ibu ketika nanti proses percakapan itu berlangsung dengan secara alami? Jadi nanti coachingnya itu bisa menerapkan proses kreatif ya, sehingga saya bisa terstimulasi untuk memberikan solusi dari permasalahan ya. Itu aja Ibu, terima kasih, selamat ya Bu ya bertemu dengan coachingnya, semoga berhasil Ibu. Ya, terima kasih ya Bu dukungannya dan sarannya. Oke, terima kasih Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Jun. Waalaikumsalam. Ya, apa
menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, dengan dia sebagai siswa yang etikanya dalam berbicara. Saya sering mendengar kata-kata kotor ini membuat saya tuh gelisah. Saya sudah mencoba juga masih saja harapan Solusi dari percakapan ini ya. Iya. Jadi agenda kita ketemu hari ini harapannya apa itu? Harapan kita. Iya, tentunya harapan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi yang baik saya ceritakan tadi ke Insya Allah. Situasi yang ibu hadapi ya terkait kecemasan ibu terhadap anak didik ibu yang menunjukkan suatu karakter ya, karakter yang bermasalah ya, sering mengucapkan ya tadi bahasa yang tidak sesuai dengan harapan kita ya sebagai presiden sekarang ya. Secara ibu lihat situasi yang menyebabkan itu seperti apa ibu ya? Sepertinya terpengaruh dari lingkungan ya. Saya rasa ini di SMP seperti itu. Di kelas 7 dia masuk ke SMP, memang dari SD sepertinya sudah terbiasa dengan kata-kata kotor. Apakah dari rumah juga kurang kontrol dari orang tua? Kemudian yang paling fatalnya ini bisa menular ke kawan-kawan yang lain seperti itu. Benar sekali Bu ya. Dengan dia mengucapkan kata kotor dan kawannya yang nggak pernah mengucapkan pun akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Akhirnya suasana yang saya lihat itu, situasi yang saya lihat itu menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman buat kita resah ya. Seperti itu. Berarti keresahan ya, keresahan dari seorang guru Bu Jun ya, yang melihat bahwa bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga ikut benar sekali hal yang sama. Iya. Terstimulasi untuk ikut dengan hal yang sama, tapi itu poin negatif ya. Iya. Poin negatif. Ya, seyogyanya harapan ibu ya, situasi yang bagaimana itu? Tentunya yang kita inginkan ya, idealnya seorang siswa itu yang memang mendapatkan pendidikan, mendapatkan didikan, bimbingan ya setiap harinya dari guru, kemudian dari wali kelas juga seperti itu. Harusnya mereka itu berada di lingkungan yang nyaman ya, seperti ya, yang terhindari dengan hal-hal negatif gitu. Ideal seperti itu ibu. Terlihat sekarang malah jauh dari nyaman. Kalau kita lihat interval skala ya, kenyamanan itu dalam lingkungan anak itu berkomunikasi, kondisi di skala mana posisinya sekarang? Mungkin beragam sih Bu ya, karena memang anak-anak kami macam-macam ya. Kurang lebih kalau saya perhatikan itu sekitar 4 sampai 5 ya, berarti masih tidak nyaman. Kira-kira ini ingin meningkatkan se-level apa? Saya menginginkan hingga level 8 ya, 8 paling itu rasanya sudah baik ya, paling nanti 1-2 lah yang berpengalaman. Jadi untuk mewujudkan angka 8 ini, apakah ada terpikir untuk mengetahui ini atau ini bisa dilakukan meningkatkan kenyamanan komunikasi yang ada dengan orang lain? Saya sempat berpikir sih Bu ya, sempat berpikir dan saya sepertinya saya harus koordinasi nih dengan kesiswaan mungkin ya, dengan guru BK juga, itu bagaimana cara komunikasi dengan orang tuanya, seperti itu ya. Nah, ini hubungan kolaborasi ini saya rasa ini yang harus saya lakukan seperti itu, karena tentunya tanpa ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru, lingkungan juga dari pihak sekolah, dari pimpinan ya, tidak akan terwujud. Ini yang sempat saya terpikirkan, apakah ini benar? Saya juga belum tahu Ibu, mudah-mudahan setelah kita diskusi hari ini, apakah ini memang
tepat yang harus saya lakukan. Benar ya Bu ya. Saya mendapatkan tadi ada beberapa strategi yang Ibu tawarkan ya, ada koordinasi dengan siswaan, komunikasi dengan orang tua, kerjasama dengan pihak, Melalui LMBAS ya. dan pimpinan tentu saja. Dari ranah ini bagian mana yang mungkin bisa Ibu segera lakukan? Mungkin yang segera harus saya lakukan yang pertama komunikasi dengan wali kelas mungkin ya, menyampaikan wali kelas masing-masing. Kemudian karena memang bukan satu kelas yang saya dapatkan, hampir pada umumnya anak-anak ada berlaku seperti ini, tentunya saya harus komunikasi segera juga dengan bina siswaan agar mengambil langkah-langkah tindakan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua yang harus ini menurut saya ujian yang harus diselesaikan segera. Baik. Dalam situasi yang seperti ini, kapan yang bisa Ibu lakukan? Tentang waktu berapa lama? Saya sudah melihat dalam beberapa hari ke depan ini, insya Allah minggu depan ini saya punya waktu luang, insya Allah ya, untuk duduk berdiskusi dengan bidang siswaan, mengundang mereka, dan mungkin sekaligus juga di ruang prasekolah ya, sekalian dengan ruang prasekolah seperti itu. Luar biasa ya Bu Cid ya. Ibu sudah mendapatkan ya salah satu strategi yang bisa dilakukan segera dalam minggu ini. Semoga usaha Ibu itu mendapatkan kemudahan ya dalam pelaksanaan. Amin ya Allah. Karena memang ini niat baik ya Bu ya. Iya. Jadi dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah senang sekali Bu ya. Pertama dengan kita sudah berbagi ya, dengan berbagi cerita seperti ini, pertama sekali Bu lega ya, tidak menyimpan lagi beban sendirian gitu ya. Yang kedua saya mendapatkan pemikiran untuk solusi gitu ya, untuk apa ini yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang saya dapatkan di mana yang lebih baik Ya, terima kasih sekali Bu. sama ya. Terima kasih juga luar biasa pada hari ini. Nanti saya ingin sekali Bu ya mendengar cerita Ibu lagi ya. Setelah Ibu, Insya Allah Bu pasti Bu. setelah mendengar dengan Ibu melakukan pertemuan Ya, mudah-mudahan setelah kondisinya ada perubahan ya, jadi lebih baik saya akan datang lagi. Saya insya Allah Bu, sama-sama kita Bu ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih banyak. Salam sukses saya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih Bu ya. Iya. Ibu bagaimana juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, yang tiap hari kita bertemu waktu pra supervisi, sekarang kita bertemu lagi di pasca supervisi ya. Tentunya ada kelegaan gitu ya, ada sesuatu hal ya yang mau kita bincangkan pada hari ini gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah cukup luar biasa ya menggunakan alur tirta ya. Ibu sudah mengidentifikasi ya siswa berbicara yang tidak sopan. Selanjutnya sudah menemukan ya permasalahan apa ya pada koci Ibu, ada keresahan ketika mendengar ada siswa-siswanya yang berasa tidak sopan ya. Dan juga Ibu sudah mereaksikan rencana aksinya secara tepat gitu ya, bahwasanya koci Ibu itu menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih ya Bu atas bimbingan Ibu juga. Oke Ibu. Nah, jadi saya sudah mengamati yang begitu apik dari Ibu gitu ya. Semua rangkaian proses pelaksanaan coaching Ibu itu sudah sangat luar biasa, sesuai dengan harapan yang kita berbicara tempo hari yang lalu gitu. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan nih kepada Ibu beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu? Iya, jadi di saat saya melakukan coaching dengan teman saya ya, saya mencoba memahami situasi yang teman saya hadapi ya, dengan cara mendengarkan secara aktif, menerapkan sistem coaching ya. Saya coba menggali situasi yang teman saya hadapi sehingga teman saya itu menemukan ya potensi-potensi yang ada di lingkungannya untuk mencari ya jawaban dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Ibu Vera. Jadi yang seperti Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya ya ketika saya
melakukan observasi terhadap ibu. Iya. Jadi yang sudah ibu lakukan itu ya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, sebagai kemitraan. Selanjutnya terbukti ibu itu merasa setara ya, tidak menjas rekan ibu seperti itu. Selanjutnya tidak ada perbedaan di antaranya. Iya. Kemudian juga ibu sudah melakukan ya yang namanya itu prinsip proses kreatif. Dan ibu juga berusaha terus menggali ya sebuah kreativitas, kemudian mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang terbaik ya dari coaching ibu. Dan ibu sudah mengarahkan, membuat pertanyaan berbobot sehingga merasa dan coaching ibu itu merasa nyaman gitu dan merasa terbuka gitu ya. Iya, terima kasih. Jadi juga ibu sudah memposisikan di situ sebagai pendengar aktif, kemudian ibu hadir sepenuhnya. Nah, dan ibu juga sudah mencakup semuanya alur tirta. Sudah tahu yang mana di situ tujuannya ya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tentunya. Terima kasih Ya, Bu, oke. Dan teknik yang dilakukan itu adalah teknik rasar ya. Nah, selanjutnya ibu kompetisi apa lagi nih yang mau ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ibu yang barusan ibu lakukan? Kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ya, mungkin spesifiknya mendengarkan secara aktif, di mana saya berusaha ya membuat nyaman percakapan kita, tidak fokus terhadap coachingnya gitu kan, tidak berusaha untuk menimbulkan kesan salah paham atau menyudutkan ataupun melabeli teman saya gitu. Saya sebagai mitra lah sama-sama berusaha untuk membangun ya, memberdayakan coaching saya sehingga beliau juga senang dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Vera. Teruslah kita menjadi kolaborasi yang terbaik gitu ya. Insya Allah. Oke, menjadi partner yang terbaik ya, Iya. sebagai pendengar-pendengar yang baik. Terima Oke, kasih ya Bu iya, Vera Ibu. atas bimbingannya luar Benar. biasa. Saya Oke. menemukan ya juga strategi-strategi pengembangan coaching saya. Terima kasih Bu Vera. Oke, itulah ikhtiar kita Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.